Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal ikhwah wal akhawat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam ini kita bisa kembali berkumpul di majelis yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, guna untuk sama-sama kita melanjutkan kembali pembahasan kitab kita dari mengenai kisah-kisah para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Dan insyaallah taala pada malam ini kita lanjutkan pada kisah sahabat yang mulia, ya. Salah seorang sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, ya, termasuk 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, di antaranya adalah, ya, yang kita bahas malam ini adalah Sa'id bin Zaid. Ya, Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Nah, pada pekan yang lalu kita bahas, bukan pekan yang lalu ya, pada pertemuan sebelumnya, karena pekan lalu kita off-kan dulu karena ada udzur, ya, anak yang paling kecil sakit sehingga tidak bisa ditinggal. Nah, pada pertemuan yang lalu kita bahas kisah sahabat yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai Usamah dan juga Zaid. Usamah bin Zaid bin Harithah. Adapun yang sekarang ini adalah Sa'id bin Zaid. Tapi bukan Zaid bin Harithah, tapi Zaid bin Amr. Beda, ya. Sa'id ini bukan anak dari Zaid bin Harithah, tapi Zaid yang lain. Nah, alhamdulillah malam ini pun ikut bergabung dengan kita Abu Zaid ini, ya. Insyaallah. Nah, sama-sama membahas Zaid ini, ya. Sa'id bin Zaid. Zaid yang mana? Taib. Disebutkan di sini, ya, oleh Zaid sendiri. Zaid yaitu ayah dari Sa'id. Beliau menyebutkan, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dinukil oleh muallif doa dari Zaid yang diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, Allahumma in kunta haramtani min hadzal khairi fala tahrim minhu ibni Sa'idan. Ya Allah, jika engkau, ya, mengharamkanku, maksudnya, ya, tidak mengizinkanku untuk, ya, mendapatkan kebaikan ini, maksudnya agama Islam, ya, maka janganlah engkau haramkan, ya, janganlah engkau menghalangi anakku untuk, ya, mendapatkan kebaikan ini. Siapa anaknya? Yaitu yang bernama Sa'id, ya. Bagaimana kisahnya sehingga beliau menyebutkan doa ini? Nah, nanti kita akan lalui kisahnya insyaallah. Naam, qala al-muallif rahimahullah, waqafa Zaid bin Amr ibn Nufail ba'idan an zahmatin nas yashhadu Quraisyan wa hiya tahtafilu bi'idin min a'yadiha. Ya, pada suatu hari Zaid bin Amr bin Nufail ini, ya, berdiri jauh dari keramaian manusia, ya, yang pada saat itu Zaid sedang menyaksikan orang-orang Quraisy yang berkumpul dalam rangka memperingati hari raya, ya, atau dari hari raya yang biasa mereka lalui. Nah, far'a rijal ya'tajiruna al-amaim as-sundusiyah al-ghaliyah. Zaid melihat, ya, para lelaki menggunakan imamah atau yang digunakan di kepala, apa bahasa kitanya ini? Udang-udang, ya. Itulah yang digunakan di kepala, ya. Nah, yang dinamakan imamah sundusiyah, yang memang termasuk pakaian atau yang mahal, ya. Wa yakhtaluna bil burudil yamaniyah ats-tsaminah. Ya, begitupun mereka pun menggunakan atau menggunakan pakaian yang berasal dari Yaman yang memang juga sangat mahal, ya. Wa absaran nisa wal wildan wa qad labisu zahiyat thiyab wa badi'al hulal.
Dan dia lihat ya perempuan dan juga anak-anak menggunakan pakaian yang ya juga pakaian yang mewah, menggunakan perhiasan-perhiasan yang bagus ya. Itulah pada saat hari raya ya, menggunakan pakaian yang bagus, dinampakkan perhiasan-perhiasan. Ini dikisahkan pada masa jahiliyah ya, pada masa jahiliyah belum datang Islam. Nah, wa nadhara ila al-an'am yaquduha al-musirun ba'da an halauha bi anwa'iz zinah liyadhbahuha baina aidil authan. Dan dia pun melihat ya ada hewan-hewan yang dibawa, kemudian setelah hewan tersebut dipakaikan bi anwa'iz zinah ya, dengan perhiasan-perhiasan. Jadi hewan-hewan itu pun juga dipakaikan perhiasan atau dihias lah ya. Kan tapi setelah itu liyadhbahuha, untuk mereka sembelih ya baina aidil authan, di tengah-tengah berhala. Waqafa musnidan zuhrahu ila jidaril Ka'bah, dan dia berdiri sambil ya menyenderkan punggungnya itu ke dinding Ka'bah ya. Waqala, dan dia katakan, ya ma'syara Quraisy, wahai ya orang-orang Quraisy, asyah khalaqallah ya, kambing atau hewan yang kalian bawa itu adalah diciptakan oleh Allah. Wa huwa allazi anzala lahal matar minas sama'i farawiyat, dan dialah Allah yang telah menurunkan hujan dari langit, farawiyat, maka mereka tidak kehausan ya, kenyang dari haus. Wa anbatalah al-ushba minal ardi fasyabi'at, begitupun Allah yang menumbuhkan rumput-rumput dari bumi ya, dari tanah, fasyabi'at, maka mereka pun bisa kenyang, tidak kelaparan. Tsumma tadbahunaha ala ghairi ismihi, kemudian kalian menyembelihnya ya, menyembelih hewan tersebut kepada selain nama Allah ya. Inni arakum qauman tajhalun, sungguhnya aku melihat kalian itu merupakan ya kaum yang bodoh ya. Faqama ilaihi ammuhu al-Khattab, ternyata di sampingnya ya tidak lama datang pamannya, yaitu Al-Khattab, walid Umar ibn Khattab, ayah dari Umar bin Khattab ya. Jadi Zaid dengan Umar ini sepupuan ya. Al-Khattab dengan siapa? Amr ini adalah adik abang lah ya. Amr dengan Al-Khattab adik abang. Jadi Zaid anak dari Amr, kemudian Umar anak dari Al-Khattab. Nah, jadi pamannya ini yaitu Al-Khattab pada saat itu falatamahu, langsung dia datang, langsung dia tampar siapa? Keponakannya ini. Waqala, dan ya Al-Khattab di sini mengatakan, tabban laka, celakalah engkau ya wahai Zaid, ma zilna nasma'u minka hadzal badha wa nahtamiluhu, ya masih saja kami mendengar darimu ucapan yang kotor ini ya. Al-badha maknanya al-kalamus safih ya, ucapan yang kotor yang mereka anggap ya ini menghina tentunya ya. Wa nahtamiluhu, dan kami membiarkannya. Kata siapa? Kata Al-Khattab, hatta nafidha sadruna, sampai hilang kesabaran kami. Tsumma aghra bihi sufaha qaumihi fa'adhuhu, kemudian Al-Khattab ini menyebarkan atau mengabarkan kepada ya orang-orang yang yang bodoh di kaumnya ya, untuk supaya ya ikut menyiksa siapa? Zaid ini ya. Walaju fi ilaihi, dan mereka terus ya menyiksa Zaid, hatta nazaha an Makkah wal taja ila jabali Jabal Hira, sehingga akhirnya Zaid ini pergi meninggalkan Mekah ya, dan menetap di mana? Di gunung Hira, atau ya gunung yang di sana ada gua Hira-nya. Dan di sana Rasulullah pun mendapatkan wahyu ya di gua Hira. Fawakala bihil Khattab ta'ifatan min syababi Quraisyin. Ya, kemudian Al-Khattab di sini yang memerintahkan sekelompok pemuda dari orang-orang Quraisy untuk liyahulu dunahu wa duna dukhuli Makkah, untuk menghalangi Zaid masuk menemuinya dan juga masuk ke kota Mekah, supaya dihalangi. Kalau ada lihat Zaid ingin masuk Mekah, maka usir ya, jangan sampai dia masuk ya. Fakana la yadkhuluha illa sirran, maka Zaid tidak bisa masuk ke kota Mekah kecuali dengan jalan
sir, itu sembunyi-sembunyi, ya. Thumma inna Zaid bin Amr bin Nufail ya ijtama fi ghaflatin min Quraisyin ila kullin min Waraqah bin Naufal wa Abdullah bin Jahash wa Uthman bin Harith wa Umaymah binti Abdul Muttalib ammati Muhammad bin Abdullah. Kemudian pada suatu hari ya Zaid bin Amr ini ya berkumpul ya pada saat orang-orang Quraisy ini sedang lalai, ya. Allah mungkin mereka sedang mabuk atau gimana, pokoknya orang-orang Quraisy sedang lalai. Maka akhirnya Zaid bisa masuk ke Mekah dan berkumpul dengan beberapa orang kerabatnya, ya, beberapa rekannya. Ada Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal ini? Paman dari siapa? Paman dari Khadijah, ya. Radhiyallahu taala anha. Ya, paman dari Khadijah, istri Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Jahash, kemudian Utsman bin Harith dan Umaymah binti Abdul Muttalib. Ya, Umaymah binti Abdul Muttalib ini adalah bibi dari Rasulullah. Ya, wa ja'alu yatadzakaruna ma ghariqat fihi al-arabu min ad-dhalali. Ya, dan mereka sedang berbincang-bincang ya tentang apa yang terjadi pada bangsa Arab. Ya, karena mereka tenggelam dalam kesesatan, ya. Maghariqat fihi al-arabu min ad-dhalal. Tenggelam dalam kesesatan, ya. Kenapa? Ya, karena mereka membawa apa? Karena mereka pada saat itu sedang apa? Tenggelam dalam kesesatan dengan sebab menyembah berhala, ya. Padahal raja mas sekalian, bangsa Arab ini sebelumnya masih apa? Masih mengikut pada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dan yang pertama kali membawa berhala ke kota Mekah itu ada seorang yang bernama Amr bin Luhai, ya. Amr bin Luhai inilah ketika dia safar ke Syam, dia melihat ya ada sekelompok, ya, ada kaum yang sedang apa? Ya, mereka menyembah berhala. Ya, dan ketika itu Amr bin Luhai bertanya kepada kaum tersebut, "Apa yang kalian lakukan ini?" "Ya, kami sedang menyembah Tuhan kami dengan perantara berhala-berhala ini." Ya, maka pada saat itu Amr bin Luhai memiliki pemikiran, wah ini bagus kalau kita terapkan di Mekah, di bangsa Arab. Ketika pulang Amr bin Luhai ke Mekah, dia ceritakan kepada penduduk Mekah apa yang dia lihat di Syam. Ya, yaitu orang-orang di Syam katanya apa? Mereka menyembah berhala. Ya, tidak langsung menyembah Allah tapi menyembah berhala terlebih dahulu untuk sebagai apa? Perantara. Sebab itulah sejak saat itu maka bangsa Arab semuanya hampir rata-rata memiliki berhala dengan sebab dakwahnya siapa? Amr bin Luhai ini sepulangnya dari Syam. Inilah kesesatan yang terjadi pada bangsa Arab, ya, awal mulanya disebabkan karena Amr bin Luhai ini. Kita lanjutkan kisahnya. Faqala Zaid li ashabihi. Kemudian Zaid di sini berkata kepada para sahabatnya. Yang siapa tadi? Ada Waraqah bin Naufal, Abdullah bin Jahash dan Utsman bin Harith. Yang mereka pada saat itu ya merasa itu tadi ya masih dalam keadaan fitrah, ya, mengikuti ajaran apa? Yang lurus, ya, tidak mau ikut-ikutan perayaan atau kebiasaan orang Quraisy pada saat itu. Zaid berkata kepada para sahabatnya, "Innakum wallahi la ta'lamuna anna qaumakum laisu 'ala syai'in." Ya, sungguhnya ya kalian mengetahui bahwasannya ya kaum kalian itu ya laisu 'ala syai'in. Maksudnya tidak di atas agama yang benar, ya. Wa annahum akhta'u dina Ibrahim wa khalafuhu. Ya, sungguhnya mereka sesat, ya tersesat dari agama Ibrahim. Wa khalafuhu, dan mereka menyelisihi ya ajaran Nabi Ibrahim ini. Fabtagu li anfusikum dinan tadinuna bihi. Maka carilah oleh kalian agama yang kalian bisa ya mengamalkannya, ya. In kuntum tarumuna najah, jika kalian menginginkan keselamatan. Fahabba rijalul arba'ah ilal ahbar minal yahudi wan nasara wa ghairihim min ashabil milal. Ya, maka keempat laki-laki tadi ini, ya, selain Zaid bin Amr, tadi Abdullah bin Jahash, kemudian Waraqah bin Naufal dan Utsman bin Harith,
Ini semuanya apa? Pergi ke pendeta-pendeta, ya, baik itu dari atau pemuka agama dari orang Yahudi dan juga dari agama Yahudi dan Nasrani, ya, wa ghairihim, dan pemuka-pemuka agama lain, ya. Ya tamisuna indahum al-hanafiyah dina Ibrahim. Mereka mencari, ya, ajaran Nabi Ibrahim yang masih murni, yang masih lurus, ya. Sebutkan di sini amma Waraqah bin Naufal fatanassara. Waraqah bin Naufal akhirnya dia memeluk agama Nasrani. Amma Abdullah bin Jahash wa Uthman bin Harith falam yasila ila syai'in. Adapun Abdullah bin Jahash dan Uthman bin Harith, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Maksudnya tidak memeluk agama apapun, masih bingung, ya. Wa amma Zaid ibnu Amr ibnu Nufail fakanat lahu qissah. Nah, adapun Zaid bin Amr di sini dia memiliki cerita tersendiri. Ya, fal nad'u lahul kalam liyarwiyaha lana. Maka kita biarkan, ya, Zaid bin Amr ini menceritakan kisahnya kepada kita. Qala Zaid berkata di sini, waqaftu 'ala al-yahudiyyah wan nasraniyah. Aku duduk belajar, ya, di sini kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Fa'aratu anhuma idlam ajid fihima matma'innu ilaihi. Aku pun maksudnya mengingkari, ya, tidak melanjutkan di sini, ya, pelajaran kepada, ya, dalam dua agama ini. Kenapa? Idlam ajid fihi ma matma'innu ilaihi, karena aku tidak menemukan ketentraman dalam jiwaku ini, ya. Wa ja'altu adribu bihil afaq bahthan an millat Ibrahim. Dan akhirnya aku pun, ya, berkelana ke segala penjuru, ya, untuk mencari, ya, ajaran Nabi Ibrahim yang masih murni ini. Hatta sirtu ila biladi Syam, sampai aku tiba di mana? Di Syam, di negeri Syam. Fadzukira li rahibun indahu ilmun minal kitab. Maka ada seorang rahib yang menyebutkan kepadaku, ya, sebuah ilmu dari Alkitab, ya. Fa'ataituhu faqasastu alaihi amri. Ya, maka akhirnya aku pun pergi. Maksudnya di sini ada yang menyebutkan kepada Zaid ini, ya, ada di sana seorang rahib yang mengetahui ilmu tentang Alkitab. Ya, fa'ataituhu, kata Zaid, maka aku pun mendatanginya. Faqasastu alaihi amri, aku ceritakan, ya, kepadanya urusanku. Faqala, maka rahib tadi mengatakan, araka turidu dina Ibrahim ya akha Makkah. Aku melihat engkau sedang mencari agama Ibrahim, wahai orang Mekah, ya, kata rahibnya tadi. Qultu, aku katakan, na'am, dzalika ma abghi, ya, itulah yang aku inginkan. Faqala, maka rahib tadi mengatakan, innaka tatlubu dinan la yujadul yaum. Sungguhnya engkau mencari agama yang tidak bisa didapatkan lagi pada saat ini. Walakin ilhaq bi baladika fa innallaha yab'atsu min qaumika man yujaddidu dina Ibrahim. Akan tapi, ya, pulanglah kembali ke kampungmu, ya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus dari kaummu seorang nabi yang memperbaharui agama Ibrahim, ya. Fa idza adraktahu fatazimhu. Ketika engkau telah berjumpa dengannya, ya, fatazimhu, maka, ya, engkau harus belajar kepadanya, ya, ikutinya, ya, itu maksud iltizam, ya, mengikuti. Faqafa la Zaid raji'an ila Makkah. Qafala maksudnya raja'a minas safar. Maka akhirnya Zaid pun kembali ke Makkah, ya. Yahusul khuta iltimasan lin nabiyil mau'id, ya, karena ingin berjumpa, ya, ingin mencari nabi yang disebutkan tadi oleh siapa? Oleh rahib. Nah, walamma kana fi ba'di tariqihi ba'atsallahu nabiyyahu Muhammad bidinil huda wal haq. Nah, dan ketika di tengah jalan, pada situlah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengutus nabinya, atau yang mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, ya, dengan membawa agama yang benar dan juga agama yang penuh dengan petunjuk. Walakin Zaidan lam tudrikhu, akan tapi Zaid belum sampai Mekah, belum sempat berjumpa dengan, ya, Nabi Muhammad. Idh kharajat alaihi jama'atun minal a'rab,
ya, faqatalathu qabla an yablugha Makkah. Ya, ketika di tengah jalan itu, ya, ada sekelompok orang Badui yang merampok Zaid. Ya. Yang keluar, ya, menyergap merampok Zaid, faqatalathu, maka sekelompok orang Badui tersebut sampai apa? Sampai akhirnya membunuh Zaid. Ya, sebelum apa? Qabla an yablugha Makkah, sebelum Zaid sampai ke Makkah. Fataktahila ainahu bi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kedua matanya pun tidak bisa melihat apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ma kana Zaidun yalfidhu anfasahu al-akhirah rafa'a basarahu. Tahir. Ada ibu lagi nelpon. Halo, Ma. Masalah, ngisi kajian enggak? Kayak jam-jam 8-an ya. Nah, lanjutkan. Wa fi ma kana Zaidun yalfidhu anfasahu al-akhirah, ya, ketika Zaid menghabuskan nafas terakhirnya, ya, maka Zaid mengangkat, ya, pandangannya ke langit dan berkata, ya, berdoa. Itulah doa yang tadi kita sebutkan di awal, ya. Allahumma in kunta haramtani min hadzal khair fala tahrim minhu ibni Sa'idan. Ya, jika engkau tidak mengizinkanku untuk mendapatkan kebaikan ini, maka janganlah engkau halangi anakku untuk mendapatkannya. Yaitu siapa anaknya di sini yang disebutkan adalah Sa'id. Dan kita mulailah kisah dari Sa'id bin Zaid ini. Tadi masih muqaddimah, ya, menceritakan ayahnya, yaitu Zaid bin Amr. Taib. Nah, Masya Allah subhanahu an yastajiba da'wata Zaid. Maka Allah pun, ya, mengijabah, ya, doa dari Zaid ini. Nah, fama in qama Rasul alaihi salatu wassalam yad'un nasa ila al-Islam hatta kana Sa'id bin Zaidin fi tali'ati man amanu billah wa saddaqu risalat nabiyhi. Ya, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berdakwah menyeru kaumnya untuk masuk Islam, ya, maka Sa'id bin Zaid ini termasuk golongan orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan, ya, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wala gharwa. Nah, la gharwa tidak asing lagi, ya, atau bukan hal yang menakjubkan, ya. Faqad nasha Sa'idun fi baitin yastankiru ma kana alaihi Quraisyun min ad-dhalal. Kenapa? Tidak mengherankan lagi Sa'id di sini cepat masuk Islam. Kenapa? Karena Sa'id memang tumbuh di rumah yang mana pada saat itu, ya, keluarganya mengingkari apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy, ya. Yastankiru ma kana alaihi Quraisyun, mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy min ad-dhalal, dari kesesatan. Nah, warubbiya fi hijri abin asha hayatahu wa huwa yabhathu 'anil haq. Dan dia dididik oleh seorang ayah, ya, yang selama hidupnya mencari apa? Mencari kebenaran, ya. Wa mata wa huwa yarkudu lahian wara'al haq. Dan sampai ayahnya tersebut Zaid di sini meninggal, ya, dalam keadaan apa? Berusaha atau lari dari apa? Dari kesesatan untuk menuju ke al-haq, kebenaran, ya. Walam yuslim Sa'idan wahdahu, ya, Sa'id tidak masuk Islam sendirian. Wa innam aslamat ma'ahu zaujatu, akan tapi juga istrinya pun masuk Islam. Siapa istrinya? Fatimah bintul Khattab. Istrinya adalah Fatimah, ya, bintul Khattab. Ukhtu Umar ibn Khattab, saudara dari Umar bin Khattab. Ya, jadi menikah dengan sepupunya jadi, ya. Nah, waqad laqiyal fatal Quraisy min adza qaumihi ma kana khaliqan ay yaftinahu an dinihi. Nah, dan pemuda Quraisy ini, yaitu Sa'id bin Zaid, di sini dia mendapatkan apa? Gangguan, mendapatkan, ya, siksaan, ya, yang apa? Yang sungguh sangat, ya, memprihatinkan, ya. Ay yaftinahu an dinihi, supaya
ya Sa'id bin Zaid ini keluar dari agamanya, keluar dari agama Islam. Walakinna Quraisyan ya badalan min an tasrifahu 'anil Islam ya istata'a huwa wa zawjuhu an yantazi'a minha rajulan min athqali rijaliha waznan wa ajallihim khatara. Akan tapi ya orang-orang Quraisy ini bukannya dalam bahasa kita di sini ya bukannya berhasil mendapatkan atau berhasil memalingkan Sa'id bin Zaid dan istrinya dari Islam. Ya, sebaliknya dia dan istrinya ya Sa'id bin Zaid dan istrinya radhiyallahu taala anhuma di sini bahkan bisa ya mengislamkan seorang yang apa? Yang sangat disegani. Ya, yang sangat ditakuti. Siapa itu? Umar bin Khattab. Haitsu kana sababan fi islami Umar ibn al-Khattab. Karena keduanya menjadi sebab Islamnya Umar bin Khattab. Ya. Wa du'a Sa'id bin Amr bin Nufail ya taqatihi al-fatiyah asyabah kullaha fi khidmatil Islam. Ya Sa'id bin Amr Sa'id bin Zaid harusnya ya di sini. Sa'id bin Zaid bin Amr. Ya dia ya meletakkan dirinya ya yang masih muda di sini yang masih segar ya untuk apa fi khidmatil Islam untuk membantu Islam ya id annahu aslama wa sinuhu lam tujawiz al-20 ba'd ya ketika dia masuk Islam usianya belum sampai 20 ya belum sampai 20 tahun ketika masuknya Islam siapa Sa'id bin Zaid ini fasyahida ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-masyahid kullaha illa Badran. Maka Sa'id bin Zaid di sini ya ikut bersama Rasulullah berperang ya semuanya kecuali perang Badar katanya. Faqad ghaba an dzalikal yawm li'annahu kana fi muhimmatin kallafahu iyyaha an-nabi alaihi salatu wassalam. Ya karena pada saat perang Badar Sa'id bin Zaid mendapatkan perintah yang penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendapatkan perintah penting yang lain sehingga tidak bisa ikut perang Badar. Namun sama ma'al muslimin fi istilali arsy Kisra wa tafwidhi mulki Qaisar. Dan ya Sa'id bin Zaid pun juga ikut berperan ya bersama kaum muslimin dalam apa? Dalam pembebasan istana siapa? Kisra, Persia ya. Istana Kisra di Persia. Wa tafwidhi mulki Qaisar. Begitupun ketika merebut ya kekaisaran Romawi ya. Wa kanat lahu fi kulli mawqi'atin khadha gimarahal muslimun mawaqifu ghirun mashhudatun ya, dan dalam setiap peperangan ya dia apa menampakkan keberaniannya ya menampakkan ya semangatnya dalam berjihad ya dan disaksikan oleh kaum muslimin. Nah, muayyadin bidun mahmudatun dan memang ya perangainya yang terpuji ya perangainya yang memang baik ya. Nah, maksudnya ketika berperang ya tidak sombong ya memperlihatkan perilaku yang terpuji ya. Wala'alla arwa'a butulatihi tilkal lati sajalaha yaumal Yarmuk. Nah, dan di sini peristiwa yang paling menunjukkan keberaniannya yaitu disebutkan di sini pada perang Yarmuk ya. Fal natruk lahul kalam liyaqussa alaina tarafan min khabari dzalikal yaum. Ya, kita biarkan di sini Sa'id bin Zaid mengisahkan kepada kita ya kabar pada saat itu. Nah, qala Sa'id bin Amr qala Sa'id bin Zaid harusnya ya, ini cetakannya mungkin keliru. Qala Sa'id bin Zaid ibnu Amr bin Nufail. Nah, lamma kana yaumul Yarmuk kunna 24 alfa. Ya, Sa'id bin Zaid di sini mengatakan ketika perang Yarmuk ya, pasukan kaum muslimin pada saat itu berjumlah berapa? 24 alfa, 24.000. Aw nahwa min dzalik atau yang ya mendekati itu ya. Wa kharajat lana Rum bi 20 wa 100 alfin. Dan orang-orang Romawi ya, nah perang Yarmuk ini perang melawan bangsa Romawi ya, untuk meruntuhkan kekaisaran Romawi ya.
Nah, pasukan Romawi itu berapa jumlahnya? Sebanyak 120.000. Ya, 24.000 melawan 120.000, hampir ya kurang lebih 5 kali lipat ya. Nah, wa aqbalu alaina bi khutan thaqilatin ka'annahumul jibal tuharikuha aidin khafiyah. Ya, dan mereka datang menghadap ke arah kami ya dengan langkah yang pasti, dengan langkah yang berat, dengan langkah yang mantap ya. Ka'annahumul jibal, seakan-akan mereka itu seperti gunung. Tuharikuha aidin khafiyah ya, yang digerakkan oleh tangan yang tersembunyi. Wasaru amamahum al-asaqifah wal batariqah wal qissisun ya yahmiluha sulban, dan berjalan di depan mereka asaqifah. Asaqifah ini apa? Uskup ya. Batariqah al-qissisun ya, ini makna kurang lebih ya pastor ya, pendeta. Mereka berjalan di depan ya, yahmiluna sulban, membawa salib. Wahum yajharuna bis shalawat, dan mereka ya meneriakkan doa, atau ya mungkin doa mereka lah ya. Fa yuraddiduha al-jaish min waraihim ya, dan diulangi oleh pasukan yang ada di belakang ya, di belakang ya pendeta-pendeta ini. Walahu hazimun kahazim ra'di, dan suara mereka itu seperti suara apa? Suara geluduk, suara petir mungkin ya, menggelegar. Yang mana 120.000 dalam satu suara, bagaimana suaranya ya. Falamma ra'ahumul muslimun ala halihim hadhihi ya, ketika kaum muslimin melihat ya musuh mereka ini dalam keadaan yang apa seperti ini, halathum kathratuhum wa khalatu qulubahum syai'un min khaufihim, maka ya dalam hati kaum muslimin pun juga akhirnya apa? Muncul ya sedikit apa? Ya rasa ketakutan yang mereka hadapi, jumlahnya lebih banyak ya, sedang apa? Datang menghadap. Inda dzalika qama Abu Ubaidah bin Jarrah yahuddul muslimin 'ala kita, dan pada saat itu Abu Ubaidah bin Jarrah selaku ya panglima kaum muslimin, pemimpin pasukan kaum muslimin di sini ya, memberikan apa? Motivasi, nasihat kepada kaum muslimin untuk ya terus maju dalam berperang. Faqala, maka ya Abu Ubaidah di sini mengatakan, ibadallah unsurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, wahai hamba Allah ya, tolonglah agama Allah ini, maka Allah akan menolong kalian dan menetapkan ya langkah-langkah kalian. Nah, ibadallah isbiru fa inna sabra manjatun minal kufri, wahai ya hamba-hamba Allah, sabarlah kalian, karena sungguhnya sabar itu merupakan jalan keluar dari kekufuran. Wa mardhatun lirabb, dan jalan mendapatkan keridhaan dari Rabb. Wa madhadatun lil'ar, ya untuk ya mencegah kehinaan. Nah, madhadah maknanya dafi, yaitu untuk mencegah ya, al-'ar yaitu kehinaan. Wa asyri'u ar-rimah, dan persiapkanlah oleh kalian ya, asyri'u maksudnya saddidu ya, persiapkanlah oleh kalian ar-rimah yaitu tombak ya, tombak untuk berperang. Wastatiru biturus, dan ya, berlindunglah dengan apa? Terus itu perisai ya. Wa zamusamta illa min dzikrillahi azza wa jalla fi anfusikum, dan tetaplah ya kalian tenang, diam ya, tak perlu ribut-ribut ya, kecuali dalam apa? Kecuali untuk berzikir kepada Allah ya. Fi anfusikum, pada diri-diri kalian, enggak perlu sama-sama ya. Cukup masing-masing saja berzikir kepada Allah ya. Hatta amurakum insyaallah, sampai aku merintahkan kalian untuk menyerbu, maka ya serbulah insyaallah ya. Ini adalah khutbah dari siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Qala Sa'id, maka Sa'id bin Zaid kembali mengatakan, inda dzalik, dan ketika itu kharaja rajulun min sufufil muslimin wa qala li Abi Ubaidah. Ya, setelah itu ada seorang laki-laki yang keluar dari barisan kaum muslimin, dan dia mengatakan kepada Abu Ubaidah, inni azmatu alan aqliya amri sa'ah. Ya, aku menginginkan ya apa? An aqliya amri sa'ah, maksudnya aku menginginkan mati syahid pada peperangan ini.
ya. Fahal laka min risalatin tab'atsu biha ila Rasulillah, apakah engkau memiliki memiliki wasiat atau memiliki surat yang ingin dikirimkan kepada Rasulullah? Kata laki-laki ini, maksudnya dia ketika melihat pasukannya segitu banyaknya, ya dia yakin mungkin pada saat perangan inilah dia akan mati syahid. Nah, dia akhirnya katakan seperti itu kepada Abu Ubaidah, ya, aku ingin mati syahid dalam perangan ini. Apakah engkau memiliki pesan mungkin ya yang ingin disampaikan kepada Rasulullah? Karena pada saat itu Rasulullah telah meninggal tentunya ya. Nah, faqala Abu Ubaidah, maka Abu Ubaidah mengatakan, "Na'am, tuqri'uhu minni wa minal muslimin assalam." Sampaikanlah salam ya dariku dan juga dari kaum muslimin kepada Rasulullah. Wa taqulu lahu, dan katakanlah kepadanya, ya Rasulullah, inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Wahai Rasulullah, sungguhnya kami telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan kepada kami oleh Rabb kami, ya, dan itu benar ya. Dalam surat Ar-Rum, ghulibatir Rum, ya. Orang Romawi itu, kaisaran Romawi akan runtuh. Inilah yang dijanjikan oleh Allah. Dan pada saat itu Abu Ubaidah merasa yakin inilah janji yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Qala Sa'id, maka Sa'id bin Zaid kembali mengisahkan, kama in sami'tu kalamahu wa ra'aituhu yamtashiquhu samahu. Ya, tidak lama setelah aku mendengar ucapannya tadi itu, aku melihat Abu Ubaidah ya yamtashiquhu samahu, langsung menghunus pedangnya. Wa yamdi ila liqa'i a'daillah, dan langsung menuju ya menghadapi musuh-musuh Allah. Hatta tahamtu ilal ard wa jathautu ala rukbati, sampai aku pun kaget langsung jatuh tersungkur ya dan berlutut, berdiri di atas lutut, langsung berlutut mungkin ya. Itu yang dilakukan oleh siapa? Sa'id ya. Wa ashratu rumhi wa ta'antu awwala farisin aqbala alaina, dan aku pun langsung mempersiapkan ya tombakku, dan aku lemparkan kepada ya penunggang kuda pertama yang datang menghadapi kami. Tsumma wasabtu 'alal adu wa qad intaza Allahu kullama fi qalbi minal khauf. Kemudian setelah itu aku melompat ya ke tengah-tengah musuh, dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dalam hatiku rasa takut, tidak lagi ketakutan ya. Fathara an-nasu fi wujuhir rum. Ya, begitupun ya manusia yang lainnya sedang menghadapi pasukan Romawi ya dalam perang yang berkecamuk. Mama zalu yuqatilunahum hatta kataballahu lil mu'minina an-nasra, dan mereka terus ya berperang dengan tangan yang dahsyat sampai akhirnya Allah yang mencatatkan kemenangan bagi kaum muslimin. Nah, syahida Sa'id ibnu Zaid ba'da dzalika fath Dimashq. Setelah itu, setelah perang itu selesai, ini cerita yang lain ya. Sa'id bin Zaid menghadapi peperangan untuk membebaskan Dimashq ya. Falamma danatil muslimina bit-ta'ah ja'alahu Abu Ubaidah bin Jarrah waliyan 'alaiha, dan ketika ya singkat cerita Dimashq sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin ya, maka Abu Ubaidah di sini menjadikan Sa'id bin Zaid sebagai wali atau sebagai ya pemimpin atau gubernur lah ya di Dimashq ini. Fakana awwala man waliya imrata Dimashq minal muslimin, dan beliaulah ya Sa'id bin Zaid merupakan gubernur pertama ya dari kaum muslimin, karena sebelumnya Dimashq dikuasai oleh ya orang-orang Nasara ya. Nah, ketika dikuasai oleh kaum muslimin, maka yang menjadi pemimpin di sana pertama kali itu adalah Sa'id bin Zaid, setelah diangkat oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, sebutkan fi zamani Bani Umayyah ya waqa'at li Sa'id bin Zaid hadithah dhalla ahlu Yathrib yatahaddatsuna biha zamanan tawila. Lihat berapa baris lagi nih, berapa halaman lagi ya. Insyaallah cukup ya. Tinggal satu halaman lagi. Nah, dan pada masa ya Bani Umayyah ya, khilafah Bani Umayyah ya, ada sebuah kejadian yang menimpa Sa'id bin Zaid ya, yang pada saat itu
penduduk Mekah yatahaddatsuna biha zamanan tawila, yang dibicarakan oleh penduduk Mekah selama waktu yang lama, membicarakan kejadian siapa? Sa'id bin Zaid ini. Apa? Dzalika anna Arwa binti Uwais za'amat anna Sa'id bin Zaidin qad ghasaba syai'an min ardiha wa dhammaha ila ardihi. Ya, karena pada saat itu ada seorang perempuan yang bernama Arwa binti Uwais. Ya. Allah alam di sini apa agamanya Arwa binti Uwais ini, ya. Bisa jadi mereka dia masih meluk agama Yahudi, Allah alam, ya. Apa yang dilakukan oleh Arwa binti Uwais ini? Seorang wanita, ya, dia mengaku bahwasannya Sa'id bin Zaid telah mengambil tanah miliknya, ya. Dan dia jadikan tanahnya itu sebagai termasuk bagian dari tanah Sa'id bin Zaid. Jadi maksudnya Sa'id bin Zaid dan Arwa binti Uwais ini tanahnya berdekatan, ya. Dan Arwa mengaku bahwasanya tanah miliknya diambil oleh Sa'id bin Zaid dan menjadi bagian dari tanah milik Sa'id bin Zaid. Ini dari pengakuan Arwa binti Uwais. Nah, wa ja'alat taluqu dzalika bainal muslimin wa tatahaddatsu bihi. Dan ya, kisah ini atau pengakuan ini terus dia sebutkan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, yang ada di mana? Di Madinah pada saat itu. Thumma rafa'at amraha ila Marwan bin Hakam wali Madinah. Dan akhirnya Arwa binti Uwais ini dia mengadukan kepada Marwan bin Hakam yang menjadi gubernur Madinah pada saat itu. Ya. Nah, farsala ilaihi Marwan unasan yukallimunahu fi dzalik. Ya, karena khalifahan Bani Umayyah pusat kotanya di mana? Di Syam, ya. Nah, jadi pada saat itu Marwan bin Hakam yang menjadi gubernur mengutus berapa utusan untuk membicarakan hal ini kepada Sa'id bin Zaid. Wasabal amru ala sahibi Rasulillah, ya, yang pada saat itu Sa'id bin Zaid berada di mana? Di Dimash, ya. Dan urusan ini terasa berat di telinga siapa? Sa'id bin Zaid ini yang merupakan sahabat Rasulullah yang mulia, ya. Yarawnani azlimuha, ya. Mereka, ya, maksudnya penduduk Madinah menganggapku telah menzalimi perempuan ini, ya. Ini maksudnya dengan ada kesal, ya. Kaifa azlimuha? Bagaimana mungkin aku menzaliminya? Faqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man zalama shibran minal ardi tuwiqahu yaumal qiyamah min sab'i ardin. Ya, barang siapa menzalimi, ya, saudaranya dengan mengambil sejengkal tanah saja, ya, maka pembalasannya, maka Allah akan, ya, bebankan baginya, ya, di pundaknya pada hari kiamat itu min sab'i ardin, 7 lapis bumi, ya, dibebankan di pundaknya pada hari kiamat, ya. Bagaimana mungkin aku melakukan kezaliman itu? Aku tahu hadis Rasulullah ini, mungkin bahasa kita seperti itulah, ya, yang disebutkan oleh siapa? Sa'id bin Zaid. Maka saking kesalnya dia, akhirnya Sa'id bin Zaid pun berdoa, Allahumma innaha qad za'amat anni zalamtuha. Ya Allah, sesungguhnya dia telah mengaku aku menzaliminya, ya. Fa in kanat kadzibah, kalau sekiranya dia berdusta, ya, wanita tersebut berdusta, fa'mi basaraha, maka butakanlah pandangannya, wa alqiha fi bi'riha alladhi tunazi'ni fihi, dan, ya, campakkanlah dia ke dalam sumur miliknya, ya, yang di sanalah dia mempermasalahkannya denganku, ya. Wa adhir min haqqi nuran yubayyinu lil muslimin anni lam adlimha, dan, ya, tunjukkanlah, ya, secara jelas bagianku dari tanah tersebut, yang dengan itu, ya, menjelaskan kepada kaum muslimin bahwasannya aku tidak menzaliminya, ya. Falam yamdi ala dzalika ghairu qalil, dan tidak lama berselang-selang, ya, doa dari siapa? Sa'id bin Zaid tersebut, hatta salal aqiq bisailin lam yasil misluhu qad, ya, akhirnya daerah tersebut dilanda banjir, ya, banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya,
Ya, fakashafa 'anil had alladzi kana yakhtalifani fihi, maka yang tersingkaplah ya pembatas yang tertutup pada saat sebelumnya itu ya, yang disitulah diperselisihkan oleh wanita tadi ya. Setelah banjir surut maka nampak di situ batasnya ya. Wa dhahara lil muslimin anna Sa'idan kana shadiqan, dan jelaslah nampak bagi kaum muslimin bahwasanya Sa'id bin Zaid itu tidaklah berdusta, kan tapi apa? Shadiqan. Ya, Sa'id bin Zaid yang jujur, yang benar. Bagi wanita tadi yang dusta. Ya, walam talbasil mar'a ba'da dzalika illa syahra hatta amiyat. Ya, setelah kejadian banjir tersebut sebutkan hanya sekitar 1 bulan, hatta amiyat, sampai hanya wanita tersebut tiba-tiba buta. Wa baina hiya tatufu fi ardiha tilka saqatat fi bi'riha, dan ketika dia ya sedang mengelilingi tanahnya tersebut ya, akhirnya apa? Dia tersandung, terjatuh ke dalam sumur miliknya sendiri. Qala Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar di sini mengatakan ya, fakunna wa nahnu ghilman nasma'ul insan yaqulu lil insan a'makallahu kama a'ma al arwah. Ya, Abdullah bin Umar di sini menceritakan ketika kami ya masih kecil ya bersama para anak-anak lainnya di sini, kami mendengar manusia ya seorang mengatakan kepada orang lain ya, hati-hati, bisa jadi engkau dibutakan oleh Allah seperti Allah membutakan matanya siapa? Arwah. Nah, ini Abdullah bin Umar sering mendengarnya ketika masih ya kecil ya. Hati-hati, bisa jadi Allah butakan matamu seperti Allah membutakan siapa? Arwah. Wala ajaba fi dzalik, dan ini tidak mengherankan. Kenapa? Fa Rasul alaihi salatu wassalamu yaqul. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bersabda, ittaqu da'watal madlum. Ya, takutlah kalian kepada doa orang-orang yang dizalimi. Kenapa? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sungguhnya di antara orang yang dizalimi ini dengan Allah tidak ada perantara atau tidak ada penghalang. Doanya ya Allah Subhanahu wa taala langsung kabulkan. Fa kaifa idza kana al-mazlum Sa'id bin Zaid? Ya. Bagaimana lagi di sini yang dizalimi adalah Sa'id bin Zaid, ahad al-ashrah al-mubasysyirin bil jannah, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Bisa bantu siapa yang 10 ini? Selain 4 orang khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian yang kelima Talhah bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan satu lagi siapa? Satu lagi? Tadi panglima yang kita sebutkan, Abu Ubaidah bin Jarrah. Inilah 10 orang yang dijamin masuk surga sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Nah, intahal kisah ya, selesai kisah dari Sa'id bin Zaid ini ya, alhamdulillah pada satu malam langsung bisa kita selesaikan. Semoga apa yang kita kisahkan ini banyak kita ambil pelajaran darinya ya, baik itu dari kisah tadi ayahnya ya Zaid bin Amr yang memang masih dalam keadaan fitrah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala pun juga ya memberikan kekhususan kepada ayah dari Sa'id ini ya, karena memang tidak mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah. Allahu a'lam bagaimana ya nasibnya di sini, kan tapi anaknya sendiri yaitu Sa'id ini termasuk ya sahabat yang mulia yang mendapatkan jaminan dari Rasulullah ya masuk surga. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.